Assalamualaikum Sobat Jelajah Jakarta. Episode ini saya ingin mengajak Anda menjelajahi Ion Mall Tanjung Barat, Jakarta Selatan. Bukan mau mengajak belanja loh, melainkan ingin mengupdate proyek kolam retensi atau polder milik Dinas Sumber Daya Air SDA Jakarta. Sobat Jelajah Jakarta, sebelum update, Anda harus tahu dulu nih apa sih latar belakang pembangunan kolam retensi yang sedang dikerjakan oleh Dinas SDA Jakarta ini. Yuk kita dengarkan penjelasan dari Kang Ismail Naufal, PIC Proyek Polder Dinas SDA Jakarta berikut ini. Alasan mengapa Dinas Sumber Daya Air melakukan pembangunan polder kolam retensi di sini adalah karena seringkali terjadi banjir, Pak. Terutama di Jalan Nangka, di kawasan sekitar Masjid Al-Murtado. Ini bisa dilihat dari sini, Pak, sampai ke ujung sana bisa banjir, Pak, dan kedalamannya bisa sampai sepinggang orang dewasa. Sobat Jelajah Jakarta, ini dia jalanan yang dimaksud Kang Ismail yang sering kali banjir. Kemudian selain itu ada juga di Jalan Lenteng Agung, khususnya di depan Ion. Nah, area itu menyebabkan kemacetan yang cukup panjang, Pak, karena kan mobilitas warga DKI itu banyak yang dari arah Depok maupun dari arah Jakarta ke Depok ya, Pak ya. Nah, dengan adanya kondisi banjir yang hampir tiap tahun berulang, maka Dinas Sumber Daya Air membuat rencana pembangunan polder kolam retensi, Pak. Sobat Jelajah Jakarta, persis di bawah jembatan penyeberangan orang JPO depan Ion Mall ini juga seringkali banjir. Oleh karena itulah Dinas SDA Jakarta membangun kolam retensi atau polder di depan Ion Mall ini. Sobat Jelajah Jakarta, pria yang bersama Kang Ismail ini adalah Pak Joko Sugiarto. Beliau adalah supervisor pelaksana lapangan dari PT ADI, kontraktor yang ditunjuk oleh Dinas SDA untuk menjalankan proyek polder ini. Untuk pelaksanaan pekerjaan sudah kami mulai sejak awal Agustus, Pak. Dan rencananya akan diselesaikan secepatnya, Pak, pada awal tahun 2024. Untuk posisi awal dari paket pembangunan ini ada di Lenteng Agung, di Indomaret Lenteng Agung, Pak. Jadi mulai dari situ kita membuat box 2x2 sepanjang kurang lebih 490 meter. Kemudian dilanjut lagi persis di depan Ion, box sebesar 5x2, Pak. Kita buat lebih lebar, itu sepanjang kurang lebih 390 meter. Nah, kemudian kita lanjut lagi ke Jalan Nangka. Karena kondisi lebar jalan yang mengecil, jadi kami menyesuaikan ukuran box, Pak. Box yang dilanjutkan dengan ukuran 3x1,6 sepanjang 100 meter. Sobat Jelajah Jakarta, inilah Jalan Nangka Raya Tanjung Barat yang menjadi tantangan terbesar dalam pelaksanaan proyek kolam retensi ini. Kenapa tantangan terbesar? Karena lokasi pertemuan air banjir ada di lokasi ini, Sobat Jelajah Jakarta. Nih, coba simak penjelasan Pak Joko berikut ini. Pinternya air sini, Pak. Jadi dari arah asisting Murtado yang aktif itu ke sini dulu, namun nanti baru ke sana, Pak. Jadi ketika nanti banjir tinggi masuk ke sini dulu, tamu sini dulu, baru nanti. Setelah itu kami membuat dua box 1,5 yang panjangnya kurang lebih 150 meter dan disambungkan ke PHB Tanjung Barat, Mas. Untuk selanjutnya kita lakukan crossing di bawah jalan tol. Nah, itu kita menggunakan crossing existing, Pak. Setelah itu baru dilakukan pembangunan saluran jacking yang kurang lebih sekitar 1.100 meter. Sobat Jelajah Jakarta, menurut Pak Joko, meski proyek ini baru mencapai kurang lebih 70%, namun saat hujan deras beberapa waktu lalu, di lokasi depan Ion Mall ini sudah tidak banjir lagi, sebab sudah dibuatkan lokasi parkir air. Oh, mantap. Kan kita mengerjakan di daerah banjir, Pak. Nah, terutama depan Ion itu setiap hujan sedikit pun banjir. Itu sekarang dengan adanya proyek kita sudah nggak banjir, walaupun jadi kantong sementara. Belum aktif, masih kantong, walaupun kita peresapannya membutuhkan waktu. Jadi hujan seberapapun derasnya pun sudah tidak banjir lagi sekarang Ion di Tanjung Barat, terutama Tanjung Barat arah dari stasiun sampai di Ionnya sendiri. Jadi kita lebih aman. Cuma kendala kita kan karena pekerjaan kita belum selesai, itu malah terjadi kendala.
Karena harus di-watering, memompa airnya dulu untuk membuang air. Sobat Jelajah Jakarta, inilah lokasi air parkir sementara yang tadi sempat diutarakan Pak Joko. Gara-gara sudah ada lokasi parkir air ini, jadi depan Ion Mall insya Allah sudah bebas banjir. Sobat Jelajah Jakarta, mantap nggak tuh? Kelanjutannya blok 1515 itu di arah Nangka, Pak. Dan dari depan Enterlink kita peralihan ada blok 3 kali 16 dengan blok 15 kali 15 itu arah ke Murtado. Jadi di situ nanti ada crossing, Pak. Ada crossing yang existingnya tol. Nah, di situ kita adanya nanti yang lebih tantangannya karena di situ adalah aliran berbalik. Jadi air parkir dulu, untuk air parkir, Pak. Untuk menanggulangi kebanjiran di tempatnya arah Murtado dan kampung sekitarnya biasanya banjir juga. Pembuangan terakhir banjirnya bertumpuk di situ. Jadi cuma kendalanya nanti kan karena di situ jalan 5 meter itu kan akan habis di kerjaan kita. Pengerjaannya step by step harus jadi di situ. Karena kalau enggak ya sosialnya lebih tinggi lagi. Sobat Jelajah Jakarta, Jalan Raya Nangka ini merupakan jalan tembus dari TB Simatupang menuju ke samping Ion Mall atau Tanjung Barat. Saat ini terpaksa memang mau tidak mau harus ditutup sementara seperti ini agar pembuatan kolam retensi bisa segera dituntaskan dan banjir tidak terjadi lagi. Ya, begitulah tantangan proyek polder ini, Sobat Jelajah Jakarta. Untuk tantangan pelaksanaan di lapangan itu ada beberapa, Pak. Yang pertama, karena kita mengerjakan saluran di pinggir jalan raya, yang utama adalah masalah lalu lintas, Pak. Teman-teman di lapangan harus bisa melakukan rekayasa lalu lintas supaya pengguna jalan bisa tetap melalui jalan-jalan yang dapat dilalui untuk mencapai tujuannya, Pak. Karena kan kita jalannya ini ada beberapa lokasi yang jalannya ditutup, Pak, sehingga perlu ada alternatif-alternatif lain yang disiapkan oleh teman-teman penyedia jasa. Kemudian selain itu kita menemukan berbagai utilitas di bawah tanah, Pak, sehingga itu cukup menyulitkan kami dalam melakukan pembangunan saluran, sehingga perlu adanya koordinasi yang sinergis antara berbagai pihak, Pak, untuk dapat membangun saluran di pinggir jalan seperti ini, Pak. Sobat Jelajah Jakarta, barangkali ada yang bertanya, kenapa di lokasi Tanjung Barat ini tidak menggunakan sistem jacking sebagaimana di TB Simatupang? Padahal masih satu proyek, yakni pembangunan kolam retensi atau polder. Soal ini Kang Ismail akan menjelaskan alasannya nih. Dengarkan ya. Sebenarnya kami melakukan sistem jacking karena kebutuhan di lapangan, Pak. Nah, untuk kawasan Tanjung Barat, memang di sini adalah area yang paling cekung. Arti kata lain, ini adalah daerah tampungan airnya, Pak. Nah, sedangkan untuk di TB Simatupang, kami menggunakan jacking karena kontur di TB Simatupang cenderung menggunung, Pak. Sehingga air sulit mengalir melalui drainase existing. Sehingga kami lakukan pengoboran untuk melakukan pembangunan saluran yang jauh di bawah tanah sehingga air bisa tetap mengalir menuju Sungai Ciliwung, Pak. Nah, dari penjelasan Kang Ismail tadi, Anda sekarang menjadi tahu kenapa di TB Simatupang ini menggunakan sistem jacking. Sobat Jelajah Jakarta, sebelum saya tutup, Kang Ismail mau memberikan sedikit pesan nih pada Sobat Jelajah Jakarta. Dengarkan ya. Pertama-tama kami dari Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta memohon maaf kepada para pengguna jalan, khususnya para pengguna jalan di Jalan TB Simatupang maupun Jalan Lenteng Agung. Dan bagi warga sekitar kami mohon kesabarannya karena kami bekerja keras untuk segera menyelesaikan pekerjaan ini, Pak. Dengan adanya pekerjaan ini diharapkan genangan yang terjadi di kawasan Tanjung Barat dapat diselesaikan. Kemudian setelah selesainya pembangunan, kami mohon dan kami berharap teman-teman khususnya warga DKI Jakarta untuk ikut membantu menjaga kondisi saluran yang telah kita bersama-sama bangun, Pak. Karena dengan adanya kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan sekitar, tidak membuang sampah sembarangan, itu sangat berpengaruh terhadap kondisi saluran.
sehingga tidak terjadi penyumbatan yang menyebabkan banjir di kawasan Tanjung Barat. Kami dari Dinas Sumber Daya Air secara rutin memberikan edukasi kepada masyarakat, khususnya masyarakat DKI Jakarta terkait program-program yang kami laksanakan di Provinsi DKI Jakarta, dan ada juga berbagai edukasi terkait pengolahan air di DKI Jakarta, Pak. Jadi bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut bisa melihat dari portal media sosial kami, salah satunya ada di YouTube dan ada juga di Instagram, Pak. Sobat Jelajah Jakarta, demikian episode hari ini melihat progres pembangunan kolam retensi atau polder di Jalan Tanjung Barat Raya, Jakarta Selatan ini. Semoga bermanfaat informasinya. Jelajah Jakarta akan terus mengupdate proyek ini sampai 100% kelar. Jadi support terus Jelajah Jakarta dan jangan lupa mampir ke media sosial yang dimiliki oleh Dinas Sumber Daya Air ini ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.